Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarifudin dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 04978268 akan melakukan pembahasan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Seperti soal di tugas 3 ya teman-teman, untuk membuat aplikasi rental kendaraan ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Kita baca soalnya dulu ya teman-teman. Membuat aplikasi manajemen rental kendaraan dengan mengimplementasikan konsep abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling, input-output, dan operasi file. Konsep implementasi konsep abstraksi atau inheritance. Pertama, membuat kelas abstrak kendaraan. Ini biasanya teman-teman dari sini langsung kita buat projectnya manajemen rental. Saya bikin namanya manajemen rental, lalu kita bikin resource-nya, kita bikin kelasnya dengan klik kanan mouse, new Java class gitu ya teman-teman. Lalu kita kasih nama kendaraan, langsung enter, nanti dia muncul Windows jendela barunya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita langsung tulis aja seperti di panduan di buku materi pokoknya ya teman-teman. Di situ ada panduannya. Kita bikin sama persis public abstract kelas kendaraan. Ada string nama, tabel untuk harga sewa seperti soalnya ya teman-teman, pokoknya sampai selesai. Metode abstrak tampil kendaraan ini metodenya abstraknya teman-teman. Tampil kendaraan 3 kelas turunan, nanti kita bikin kelas turunannya teman-teman yang udah kelas turunan ada mobil seperti ini ya teman-teman, nanti sama lalu motor dan bus. Langsung ini ada no, mobil motor bus ya teman-teman. Nah bedanya ini teman-teman seperti ini kalau untuk kelas turunan sesuai dengan di panduan buku ya teman-teman, di sini ada extendnya teman-teman dari turunan kendaraan nih teman-teman. Lalu kita bikin yang mobil misalkan terlebih dahulu. Nah di sini public class. Nah di sini teman-teman ada extends-nya ya teman-teman, extend kendaraan. Ini konsep inheritance ya teman-teman, turunan. Nanti ini tuh dia mewarisi ya teman-teman dari kendaraan ini metodenya. Sama ya teman, di penerapannya dengan yang motor juga ya, public class extend kendaraan seperti itu ya, teman-teman. Lalu kita isi ada atribut khususnya, minta untuk motor ada cc-nya berapa, untuk mobil jumlah pintunya, jumlah pintu, dan jumlah kursi ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman, kita baca dulu.
Artinya ini jumlah kursi ya teman-teman, jumlah pintu. Terserah ya teman-teman. Kalau yang busnya itu jumlah mobil. Artinya ini jumlah kursi ya teman-teman. Hmm. Terserah teman-teman atribut khususnya ya. Untuk atribut khusus bisa ya. Akses penumpangnya ya teman-teman. Jadi sini public bus. Masukin semua ya teman-teman untuk ini. Lalu ada override. Jadi banyak untuk penumpang itu ada override ya teman-teman. Semuanya dari motor, mobil. Ini kita pakai override ya teman-teman. Fungsinya override itu sendiri adalah karena ini kelasnya turunan teman-teman. Jadi kayak dia harus ada subkelasnya. Nah ini kelas turunan ya subkelasnya. Nah, kendaraan maksudnya kendaraan itu kelas super kelasnya. Nah yang mobil, motor, bus itu subkelasnya teman-teman, kelas turunan. Jadi fungsi operator adalah teknik di mana sebuah subkelas menyediakan implementasi ulang dari metode yang sudah didefinisikan di superkelas atau kelas Indo ya teman-teman. Untuk bisa digunakan mengubah atau menyesuaikan perilaku fungsi dari kelas induk sesuai kebutuhan kelas turunan. Nama fungsinya harus sama ya dengan superkelasnya ya teman-teman. Oke, seperti itu kurang lebih penjelasannya. Kalau kita lanjut, ini dimasukin semuanya dari ininya. Semuanya sama dari mulai mobil, motor, bus. Atributnya diisi semua ya teman-teman dari nama, harga sewa, status ketersediaan, lalu dimasukin atribut khususnya, kapasitas penumpang, lalu untuk ini ya sesuai soal ya permintaannya tampilkan kendaraan dari mulai nama harga sewa nanti ini di printnya ada ya teman-teman. Kembali ke soal lagi ketentuannya kita cek lagi. Jadi buat kelas rental kendaraan kelasnya buat rental kelas rental kendaraan ya teman-teman isi seperti ini nanti. Pokoknya teman-teman harus selalu ingat ada ininya ya teman-teman. Oh, package-nya ya teman-teman dari import Java Detail Release karena ini untuk terkait mengelola daftar kendaraan sewaan. Kalau ada konstruktornya harus klik rental kendaraan, daftar kendaraannya. Metode untuk menambahkan kendaraan ke dalam daftar kendaraan. Seperti ini ya teman-teman. Seperti di tugas dulu juga kita udah menerapkan konsep ini ya teman-teman. Kalau seperti ini boleh kan sewa kendaraan, jadi dia harus true false gitu teman-teman. Kalau yang string kan dia tersedia atau tidak tersedia. Oke, baik kita cek lagi.
Setelah kelas penyewaan. Kelas penyewaan, sini kelas penyewaan ya teman-teman. Pokoknya sama semuanya dari sini. Kalau kita dari source-nya kita klik kanan mouse, di kelas, bikin kelasnya ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa selalu ini package-nya ya teman-teman. Mungkin beberapa compiler dia ada otomatisnya kalau kita sudah building. Untuk proses building dari awal sampai akhir nanti ada di video terpisah ya teman-teman. Karena itu lumayan panjang ya teman-teman. 2 jam lebih. Belum nanti kesalahan ketiknya, ada yang kelewat itu ya teman-teman. Jadi sini pembahasan aja ya teman-teman. Waktunya juga cuma 15 menit. Jadi harus on point. Lalu soalnya konsep inheritance, oke, itu waris. Lalu konsep encapsulation. Encapsulation itu yang kayak private gitu ya teman. Di sini menu printnya teman. Kita bisa masukkan satu di sini, satu berarti menambahkan kendaraan. Nah, yang ditambahkan dari kasus satu itu apa? Nah, switch case-nya kita gunakan lagi ya teman-teman, seperti tugas 2 kemarin. Nanti pilih ini, satu untuk mobil, 2 untuk motor, 3 untuk bus. Nanti kita input namanya, harga sewanya, lalu ketersediaannya, terus kemudian tersedia, berarti tidak tersedia gitu. Nah, di sini ada yang satu jenis satu itu, ininya spesialnya, karakter spesialnya apa yang ada di motor sama bus itu. Kalau mobil dia jumlah pintu, nanti dia inputnya jumlah pintu. Nah, kalau 2 dia selesai mesinnya berapa. Kemudian untuk yang 3 kapasitas penumpangnya berapa. Jadi dia sendiri-sendiri beda ya teman-teman. Untuk mobil kita bikin jumlah pintu, untuk motor kita tentuin cc-nya. Kalau bus itu kita bukan kapasitas penumpangnya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk loopingnya nah di sini while programnya akan terus berjalan dalam loop ini hingga pengguna memilih untuk opsi simpan dan keluar. Misalkan tadi udah selesai, tadi inputnya udah diinput nama kendaraannya, terus jenis kendaraannya, cc kendaraannya, lalu ini spesial identifikasinya, misal dari motor kita udah itu, langsung kita pilih simpan dan keluar. Untuk gambarnya kita coba run aja ya teman, lebih gampang untuk ilustrasinya. Ini seperti ini. Ini untuk pilih mobilnya manusia, harga sewanya bisa diberikan
aksesnya tersedia terus pembahasan simpan dan keluar nanti ini udah tersimpan ya, akan sini udah tersimpan teman-teman. Oke, coba dan ulang. Tampilkan daftar kendaraan. Muncul teman-teman model yang tadi baru ditambahkan. Lalu kita coba menu yang kedua. Tadi dulu langsung ke menu ketiga. 6 pelanggan kita isi. Pilih kendaraan, kita pilih motor. Kendaraan berhasil disewa. Lalu kita tampilkan strukturnya. Seperti itu teman-teman. Kita juga menggunakan switch pilihannya ya teman-teman. Mengelola aksi berdasarkan pilihan menu pengguna. Nah tadi ya teman-teman, itu dari menu switch-nya harus switch itu kan judulnya cache ya teman-teman. Lalu selanjutnya handling exception. Write catch digunakan untuk mencoba menjalankan sejumlah kode yang berpotensi menimbulkan kesalahan. Jika ada kesalahan, maka eksekusi ditangkap oleh catch yang sesuai. Memungkinkan program untuk menangani kesalahan tanpa berhenti mendadak. Jadi kalau ini itu tidak langsung error ya teman-teman kalau pilihannya salah. Jadi dia istilah dalam kepala itu menampilkan pesan yang lebih sopan ya teman-teman. Di sini ada fungsi kita pakai instant of identifikasi tipe objek ya teman-teman. Jadi karakter spesialnya itu dipakai di sini ya teman-teman. Identifikasi spesialnya misal dari mobil itu pintu, jumlah pintu. Nah kalau motor cc-nya, terus kalau bus itu berarti kapasitas penumpangnya. Memungkinkan program untuk menentukan secara dinamis apakah objek saat ini adalah mobil, motor, atau bus. Fungsinya juga run testing yang aman ya teman-teman. Memastikan tipe objek, program dapat melakukan run testing aman. Misalnya nih, jika instant of mobil mengembalikan true, program tahu bahwa sebenarnya adalah objek mobil sehingga aman untuk mengkonversi ke tipe mobil.
seperti yang dijelaskan tadi ya teman-teman. Jadi kayak mobil nanti bahwa dia identifikasinya ada jumlah pintunya, terus kategorinya, harga sewanya. Juga untuk serialisasi data lengkap dengan mengidentifikasikan tipe dan mengakses atribut spesifiknya. Instead of memastikan bahwa semua data relevan, termasuk atribut unik subclass ditulis ke file objek dapat dikonversi dengan benar. Demikian pembahasan tugas juga kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.